Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana proses merancang Masjid Ukhuwah Islamiyah, di mana isu dari perancangan ini adalah masjid existing sudah over capacity sehingga perlu direnovasi. Sehingga kontraktor di sini mengajukan desain, tetapi desainnya ini masih terlalu umum dan tidak melihat potensi kawasan, sehingga pendekatan partisipatif dilakukan untuk mendapatkan desain yang lebih responsif. Arsitek meminta pendapat dan masukan dalam desain bersama end user, manajerial, dan owner yang merupakan jamaah masjid. Selain itu juga dilakukan studi difabel untuk mengetahui kebutuhan para sahabat disabilitas. Menggunakan metode kuadran desain di mana arsitek memberikan presiden pada klien untuk dianalisis apa saja yang dibutuhkan dan tidak. Berikut adalah lanjutan dari analisis kuadran desain. Dan dari hasil wawancara dan diskusi menggunakan kuadran desain, arsitek merangkum kebutuhan dari klien, baik berupa tata ruang yang ideal menurut mereka hingga gagasan bentuk yang diharapkan. Arsitek juga mengkaji aktivitas yang terjadi pada masjid untuk mengetahui ruang-ruang yang dibutuhkan. Dari hasil tersebut didapat beberapa ruang yang perlu diperluas dan terdapat ruang baru yang perlu ditambah seperti menara, perpus, rumah baca, dan tahfiz. Dan berikut adalah tabel kebutuhan ruang yang berhasil dirangkum oleh arsitek. Selanjutnya adalah arsitek juga mengkaji potensi kawasan, di mana ditemukan bahwa kawasan memiliki potensi dengan view gunung dan riwayat taman kota. Secara meso di sini masjid terletak pada jalan yang strategis, apalagi Kota Magelang hanya memiliki 3 masjid di jalan utama. Arsitek juga mengkaji peraturan bangunan dan menganalisis tapak berkaitan dengan potensi iklim mikro pada kawasan. Berikut adalah analisis dari iklim mikro pada kawasan, dan selanjutnya gagasan landscape dan tata ruang direncanakan dengan mempertimbangkan struktur existing masjid. Berkaitan dengan regionalisme, riwayat sejarah kawasan sebagai taman kota dihidupkan melalui pemilihan vegetasi, view Gunung Sumbing yang dimanfaatkan, dan material lokal bata ate Magelang yang digunakan kembali. Dan berikut detail penerapannya pada bangunan. Untuk yang gagasan pertama merupakan penerjemahan awal hasil dari diskusi, tetapi pertimbangan garden di rooftop memang biayanya mahal dan perawatan sulit, sehingga dibuat gagasan baru dengan menggunakan atap dak. Nah, di mana gagasan yang dipilih kemudian dilakukan uji desain dan konfirmasi. Untuk hasil dari uji desainnya adalah pertama, Bu Aida mengkritik atap dak yang polos sehingga arsitek membuat atap segitiga yang atraktif. Kemudian Bu Jubaidi mengkritik ram yang curam sehingga arsitek memberi konfirmasi bahwa itu ram jalan bukan kursi roda yang dapat digunakan warga manula untuk memudahkan aksesibilitas menuju ke masjid. Misalnya Mas Faris mengkritik nuansa lokal yang kurang ada, dan saya buat atap segitiga sebagai elemen gunung dan setuju oleh Mas Faris. Kemudian Mas Irfan juga mengkritik tidak tersedia fasilitas istirahat pesepeda, arsitek merancang fasilitas parkir dan tempat istirahat bagi pesepeda. Selanjutnya Mas Abel mengkritik tidak adanya peneduh pada lahan parkir motor sehingga arsitek merancang kanopi. Kemudian selanjutnya untuk dari sisi manajer, Mas Edi mengkritik tidak terdapatnya fasilitas dapur, arsitek merancang dapur outdoor. Hasil masukan kemudian diserahkan pada owner untuk dimintai pendapat dan kesetujuan. Pada dasarnya desain disetujui, tetapi atap segitiga tidak dipilih karena terlalu berlebihan. Sebagai upaya memasukkan unsur regionalisme, dibuat unsur atap tumpang sari yang tidak terlalu mendominasi sebagaimana atap segitiga tadi. Dilakukan uji dengan meminta pendapat dengan kuesioner, kemudian diajukan kembali pada owner dan owner menyetujui desain baru tersebut. Selanjutnya masjid menghargai sahabat difabel dengan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang kursi roda. Sebagaimana yang terlihat pada gambar, adanya ruang wudhu pria wanita baik di lantai 1 dan 2 yang juga menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah tata ruang masjid dan tampak masjid. Kemudian juga terdapat perhitungan beban bangunan untuk mengetahui ukuran fondasi, bangunan menggunakan struktur yang diperhitungkan agar kuat insya Allah. Selanjutnya adalah perencanaan struktur untuk bagian semi basement, kemudian bagian ground floor atau lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ini infrastruktur yang berupa jaringan elektrikal, kemudian ini berupa rancangan jaringan infrastruktur air bersih, kemudian air kotor dan buangan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan.